menyerahkan hidup kita ini menjadi satu kehidupan yang mau diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mau diperdamaikan dengan Tuhan, jangan harap ada menjadi saudara menjadi satu pribadi yang tidak bercacat celah. Bukan berarti Tuhan yang tidak mau untuk kita dijadikan menjadi atau mempelai wanita Tuhan yang tidak bercacat celah. Tetapi Tuhan sudah memberikan perkara yang terbesar dalam kehidupannya, yaitu darahnya dikorbankannya untuk membawa gereja itu menjadi satu kehidupan yang bercacat celah di hadapan Dia. Kita hanya mampu berserah, ini aku mau. Kemampuan dari diri kita inilah yang mau kita buktikan di hadapan Allah kita. Orang tidak bisa berubah bukan karena Tuhan yang tidak mau. Orang tidak bisa meninggalkan hidup lamanya bukan berarti Tuhan tidak mau. Tapi saya dan saudara yang tidak mau masuk di dalam proses itu, diperdamaikan. Dari mana diperdamaikan? Darah itu memperdamaikan kita dari mana? Inilah tingkat pertama proses penyucian. Kalau kita bisa kaitkan di dalam terang tabernakel ini, inilah penyucian dalam Arab halaman. Awal penyucian gereja untuk membawa gereja itu masuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang tidak bercacat celah. Kalau kita melihat di dalam susunan terang tabernakel itu, di situ ada misbah korban perkara. Dari misbah korban itu seluruh kehidupan manusia diperdamaikan dengan Allah. Kalau dulu bangsa Israel harus membawa darah lembu jantan, darah domba jantan untuk memperdamaikan dirinya dengan Allah. Tetapi saya dan saudara, cukuplah darah Kristus yang membawa perdamaian itu bagi kita, supaya kita ditempatkan di hadapannya menjadi satu pribadi yang tidak bercacat celah. Coba tunjukkan sikap tabernakel untuk kita melihat bagaimana Tuhan memiliki satu maksud dan rencana yang mulia di dalam pribadi kita sekalian anak Tuhan atau setiap jemaat Tuhan. Kita lihat di dalam sikap tabernakel ini, supaya kita dapat melihat tabernakel itu adalah merupakan satu gambaran perjalanan gereja yang harus kita lalui langkah demi selangkah untuk masuk ditempatkan di tempat di hadapan Dia menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam setiap tabernakel itu ada mati, adanya oke, begitu. Nah, tadi dikatakan di sana bahwa lewat darahnya gereja Tuhan itu diperdamaikan dengan Allahnya, supaya apa? Supaya dapat ditempatkan di hadapannya menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah. Dari mana darah itu menyucikan kita? Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, supaya kita tahu bagaimana kita dapat bisa menjadi kehidupan yang tidak bercacat celah itu lewat proses perdamaian itu, ya, lewat proses perdamaian itu. Puji Tuhan, ya, teruskan, ya. 1 Petrus pasal pertama ayat 18, puji Tuhan, teruskan, ya. Sebab kamu tahu, ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bahwa kamu telah ditebus dari cara
sia-sia. Terus kan yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yang kau warisi dari nenek moyangmu. Terus kan itu bukan dengan barang yang fana, terus bukan pula dengan perak atau emas, terus melainkan dengan darah yang mahal, melainkan darah yang mahal. Terus kan yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang dikorbankan oleh umat bangsa Israel menjadi korban perdamaian kepada Allah. Artinya apa, saudara? Kehidupan gereja yang dapat ditempatkan di hadapannya menjadi satu kehidupan atau menjadi satu sidang jemaat yang tidak bercacat celah adalah kehidupan yang mampu meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Sebab untuk itu adalah itu menembus kita dengan cara hidup yang sia-sia, yang tidak berguna di dalam iman rohani kita, yang tidak bermanfaat di dalam pertumbuhan iman kita. Itu cara hidup yang sia-sia. Dikatakan Paulus, yang engkau warisi dari nenek moyangmu. Artinya apa? Darah Kristus itu adalah darah yang menyucikan kita dari dosa warisan yang kita warisi. Itu proses yang kita alami sebagai proses untuk menempatkan kita menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Dia. Artinya kita harus mampu meninggalkan cara hidup yang sia-sia, hidup yang tidak berguna. Artinya sesuatu kehidupan yang kita warisi dari nenek moyang kita, kita belajar meninggalkan ini. Kita tidak bisa berpegang di dalam dosa atau kehidupan cara seperti itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat mendapatkan anugerah. Ini kembali kita dapat lihat dalam peneganan ini dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Perhatikan baik saudara yang dikasih Tuhan, dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai dalam ayat yang ke-14. Begitu kan? Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan dipercikan api lembu muda menguruskan mereka yang najis. Nah, makanya tadi saya katakan, dulu bangsa Israel itu di saat mereka berbuat jahat, berbuat dosa di mata Tuhan, mereka harus membawa darah anak domba yang tidak bercacat. Kembalikan ayat 18 sedikit. Yang perhatikan dengan baik ini. Ayat 18 tadi. Ayat 18 tadi. 18 tadi ya. Coba kembalikan kepada ayat 18. Ayat 18 dalam Petrus tadi, 1 Petrus 1 ayat 18 tadi. Gak ada 18-nya. Dia kembali terpulang oleh dia. Tak bisa kembali. Sudah ya. Baik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tadi Petrus katakan, darah itu kita dari cara hidup yang sia-sia yang kita dapat warisi dari nenek moyang. Jadi kalau ada sifat-sifat yang tidak benar, yang bertentangan dari firman Allah yang kita warisi dari nenek moyang kita, itu harus mampu kita tinggalkan. Sebab arti perdamaian itu, tujuan perdamaian, sasaran perdamaian itu dikatakan untuk kita dapat lepaskan
sebab kita telah diperdamaikan untuk itu. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-9 tadi, kita melihat tadi dalam Ibrani pasal yang ke-9 tadi, bagaimana tadi kita melihat darah itu benar-benar menjadi satu garam penebusan akan cara hidup yang sia-sia. Ibrani pasal ke-9 ya, rusak. Yuk baca nih Pak, baca di apa yuk kita baca. Puji Tuhan. Terus kan ya, ayat 13 dimulai, kembali kita ayat 13 lebih kita dapat pahami. Puji Tuhan. Terus kan ya, Sebab jika darah domba jantan ya, dan darah lembu jantan ya, dan percikan abu lembu muda ya, menguruskan mereka yang najis, ya, terus kan sehingga mereka disucikan secara lahirnya, ya, betapa lebihnya darah Kristus, betapa lebihnya darah Kristus. Terus kan ya, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya ya, diri sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, ya, akan menyucikan hati nurani kita ya, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, akan menyucikan hati nurani kita dari cara hidup yang sia-sia. Jadi penyucian dalam halaman itu, dalam mesbah korban itu, penyucian di dalam cara hidup yang sia-sia. Itu Tuhan lakukan untuk gerejanya, supaya gereja itu nanti akan ditempatkan di hadapannya menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat cacat itu. Maka tadi saya mengatakan seluruh yang dikasih oleh Tuhan, gereja itu harus benar-benar dapat menerima itu. Apa yang dikatakan firman Allah, kita harus mampu menjadikan firman itu menjadi satu kehidupan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat benar-benar bisa menjadi satu kehidupan yang dibawa oleh Dia kepada sasaran yang terindah dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mau dibawa di dalam itu, maka saya mengatakan tadi, apakah arti dari semua perjalanan hidup kita yang Kristus? Apalah artinya kita ada di dalam rumah Tuhan? Apakah artinya kita ada di dalam pelayanan ini kalau kita tidak mau dibawa untuk masuk di dalam proses itu? Kita tidak mau dibawa di dalam hidup yang tidak bercacat jauh. Maka saya tadi mengatakan, Dia yang menjadikan itu, Dia yang memproses itu. Saya dan saudara hanya menerima apakah kita mau dibawa untuk itu atau tidak. Sebab saya melihat bahwa proses awal ini juga gereja sudah banyak tidak mampu berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman. Artinya apa? Kita tidak mau akan cara hidup lama kita. Itu satu bukti kita tidak mau diproses. Itu satu bukti kita tidak mau menghargai perdamaian yang dilakukan oleh Kristus dalam firman kita. Di saat kita tetap mempertahankan cara hidup lama kita, perbuatan hidup lama kita, kita tidak berubah, kita tidak meninggalkan sifat-sifat lama itu, terutama sifat yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita tidak mau meninggalkannya. Mau bagaimana kita bisa menerima proses selanjutnya untuk menempatkan kita menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Dia. Tadi saya mengatakan, Dia mempelai pria surga itu harus mau menyatakan kepada saya, saudara, engkau manusia, engkau tidak bercacat celah bagiku. Amin. Amin. Mungkin kita berkata,
sampai sini atau cukup sampai sini. Tapi apa kata firman? Berbeda dengan pandangan kita. Pandangan manusia mungkin berkata ini, tapi pandangan Allah jauh apa yang menjadi pandangan kita tentang kehidupan yang tidak bercacat celah itu. Maka dia akan memproses gereja itu, membentuk gereja itu. Dia datang membawa satu kuasa di dalam dirinya untuk memperdamaikan manusia itu dengan Allah. Darah yang sangat begitu berharga. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan melihat ini. Tadi dikatakan supaya kita ini menjadi satu kehidupan yang ditempatkan menjadi hidup tak bercacat celah, diperdamaikan dulu. Nah, dalam ayat 14 tadi dikatakan di sana dalam ayat berikutnya supaya kamu beribadah kepada Dia. Nah, sekarang kita akan merenungkan perkataan untuk kamu beribadah kepada Dia. Penebusan pendamaian untuk membawa saya dan saudara dapat beribadah kepada Allah. Maka di sini kita akan dapat merenungkan satu perenungan. Ibadah yang berkenan di hati Tuhan, ibadah yang berkenan. Kalau kita tadi sudah membacakan bahwa darah Kristus yang bagaikan anak domba Allah, yang bagaikan anak domba yang tidak bertata celah, dia korbankan untuk penebusan kita dari cara hidup yang sia-sia. Dikatakan dalam Ibrani itu, dalam ayat 14, supaya kamu beribadah kepada Allah yang hidup. Maka saya mengatakan nanti kalau kita melihat kembali pada jenjangnya tabernakel itu, ketika ini saya rindu jemaat ini tahu, memahami ini, karena kita belajar dengan pola ini. Ya, nanti kita akan melihat semua apa tujuan dari perdamaian penebusan itu. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadikan kita menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah, walaupun langka lalui dengan langkah. Tadi dikatakan di dalam ini yang kita Tuhan supaya kita beribadah kepada Allah. Berarti ibadah yang kita lakukan semacam ini sasarannya apa? Ya, sasaran ibadahmu ini, sasaran ibadah yang kita lakukan tetap tujuannya adalah hidup untuk hidup menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah. Maka tidak boleh ibadah itu diberikan yang salah. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian pada saat ini, ibadah yang menjamin kita menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah dengan Allah, ibadah yang didasari dengan perdamaian dengan Allah. Kalau ibadah saya dan ibadah saudara hanya ibadah ikut-ikutan, hanya ibadah kebiasaan, hanya ibadah formalitas, maka sampai kapanpun kehidupan kita tidak akan bisa ditempatkan di hadapannya menjadi satu kehidupan yang tidak bertata celah. Tetapi kalau ibadah kita dasarnya adalah perdamaian dengan Kristus, maka itulah yang akan membawa kita masuk di dalam kehidupan yang tidak bertata celah. Saya sudah memahami kebenaran ini. Kita percaya kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan. Ya,
asal ibadah saja, dan kita menganggap ibadah itu hanya sebatas kebiasaan semata dalam diri kita. Tetapi kita harus memahami dengan baik bahwa tujuan ibadah ini adalah untuk menuju kepada hidup yang sempurna. Amin. Sekali lagi saya katakan ini, siapapun manusia, siapapun kehidupan gereja Tuhan itu, kalau dia beribadah tidak ada sasaran yang lain selain daripada untuk menempatkan dirinya menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ada. Kembali baca di Ibrani pasal 9 ayat 12. Puji Tuhan ya. Kembali kita lihat ini saudaraku yang Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Teruskan ulangi Pak. Kalau Ibrani pasal yang 9. Betapa lebihnya dalam Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan membersihkan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi sangat jelas mempelai wanita itu sampai sempurna di hadapan Tuhan. Tidak boleh tidak. Sampai sempurna. Dari dia sudah ada proses itu, tapi kita yang harus menikmati itu dalam kehidupan kita. Maka saya mengambil proses pertama ini. Proses penyucian ini adalah proses dalam taraf halal. Sebenarnya yang diperlukan. Maka saya begitu bersyukur dalam pengajaran ini. Bagaimana tingkat proses penyucian kita tahu. Nanti kita akan kembali melihat tingkatan proses selanjutnya untuk membawa gereja Tuhan itu masuk di dalam kesempurnaan kekudusan itu, supaya kita nanti lebih memahami dan kita bergairah untuk tetap berjuang bagaimana kita menyikapi setiap pernyataan firman Allah dalam kehidupan kita. Tetapi proses awal ini jangan sampai kita lalai untuk kita bisa dibawa masuk dalam proses yang kedua. Proses yang kedua kalau kita melihat di dalam kerangka tabernakel itu adalah di dalam ruang suci. Gereja diproses bukan hanya di dalam jasmani, bukan hanya di dalam hati, tetapi tubuh, jiwa, roh kita diproses untuk menjadi sama seperti Dia sama. Dan kita tahu bentuk proses itu apa, dan bagaimana kita memproses, dan apa tujuan proses itu dalam kehidupan kita. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di dalam tema kita, kalau Tuhan berkenan. Tapi saat malam ini Tuhan ajar saya saudara, proses awal ini mari kita belajar menikmati dalam hati kita dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mungkin kita berkata sesungguhnya itu kan, kalau aku mengatakan saudara yang dikasih Tuhan, hanya masuk istana presiden saja bersulit masuk. Untuk masuk istana, berapa ring yang harus kita lalui, berapa proses yang harus kita lalui, apalagi masuk dalam tahta kemuliaan Raja di atas segala raja. Jika begini firman, saya mengatakan pengajaran ini betul-betul satu pengajaran yang memang membawa gereja itu sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Jangan hanya kita melihat dalam sisi asas pertama hidup kita, tapi kita harus bisa melihat diri kita ini sudah kita masuk dalam asas atau peningkatan di dalam pernyataan proses Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan,
Saya tidak memperpanjang firman Tuhan saat malam ini, tapi yang kita tahu bahwa kita di bawah Tuhan dan mau ditempatkan oleh Dia menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nanti Tuhan berkata kepada kita, engkaulah kekasihku, engkau tidak bercacat celah di hadapan. Pernyataan Soleman kepada suami itu pernyataan gambaran mempelai dia suka dengan mempelai wanita Tuhan. Kita harus didengungkan dia, kita harus didapatkan oleh dia menjadi satu ini benar-benar tidak bercacat lagi dan tidak bercelah. Sekali lagi saya katakan kata-kata tidak bisa. Tuhan sudah berikan sarana proses itu. Jangan katakan aku tidak mampu. Tuhan sudah berikan beberapa kekuatan untuk membawa kita untuk itu. Tinggal kita hanya merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tinggal penyerahan saya dan saudara. Memang kita manusia ada yang lemah, tapi ingatlah Dia memberikan Roh Kudus untuk memampukan kita dalam itu. Tetapi bagaimana kita menjaga peranan Roh Kudus itu di dalam diri kita, ini yang penting. Bagaimana aku menjaga peranan Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan dalam hidup kita. Itu yang penting. Maka untuk itulah imanilah firman Tuhan yang sudah kita pelajari, bahwa kita akan ditempatkan satu kelak menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Loh, aminnya sedikit. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita akan akhiri dalam perjamuan suci malam ini. Kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya.